Hadirin sekalian, kita sedanten insyaallah sumurat ingkang wasmanipun wali songo. Wali itu berarti yang ingkang telak kaliyan Allah. Mboten mung wali niku wong sing dudeng ngereng-ngereng
serius dan ini dipun wastani wali di wali yang terkenal juga. Alhamdulillah berkat jasanya para wali ini, Jawa wabil khusus dan umumnya Indonesia ini Islam menjadi mayoritas. Cobi bayangkan Pak, wali niku di Jawa niku fasih kung wong boten setunggalipun tiyang muslim dengan ketelatenan kesabaran kados-nipun Syekh Maulana Malik Ibrahim niku dakwah itu sawah-sawah. Mboten enten masjid to. Orang lagi nanam didakwahi. Orang sekarang ini bagaimana penghasilan bagus diarahkan. Inilah sehingga mereka itu berhasil. Dan tidak ada cara, apalagi di dalam Hindu itu dikenal ingkang dipun wastani kasta. Kasta ingkang paling rendah niku dipun wastani surga. Nah, di dalam pandangan Islam, Syekh Maulana Malik Ibrahim itu menekankan dakwah inna akramakum indallahi atqakum. Sing paling mulya, sing paling prasaja, sing paling agung di hadapan Allah itu orang yang bertakwa. Mboten sing kasranipun Brahma, mboten sing priyayi, mboten sing sakniki memiliki kekayaan yang hebat, tetapi mereka yang sekarang ini takwa. Kalau orang biasa petani bertakwa, masya Allah, mulia mboten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang mereka itu orang rendahan, turunan boten jelas, asal usulnya boten dipun kenal, tapi kalau takwa insya Allah terhormat, mulia ingkang kersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki ingkang dipun tekanaken kalian Maulana Malik Ibrahim. Nah, sakniki kula cerita asal usul Jawa. Enten sing kenal Raja Jawa pertama kali sinten Pak? Hah? Iso tampil kualat lho Pak. Asli. Nah, Raja Jawa pertama kali kerajaan itu namanya Medang Kaulan. Disinyalir oleh ahli sejarah letak kerajaan Medang Kaulan itu antara Bluro Purwodadi. Daerah kita, daerah jenengan orang ngerti. Orang kualat atau boto cengkar. Nah, raja pertama kalinya menurut sejarah tutur di Boto Cengkar. Tahun 1920 diserang kalian Aji Saka. Diserang Aji Saka yang datang dari India. Kemudian tahun 78 resmi di Boto Cengkar kalah, Aji Saka menang. Pada tahun 78 meletakkan tanggalan Jawa saka dipun wastani kalender Saka. Makanya betonipun kalian kalender Masehi saka niku 78 tahun. Kemudian sejak itulah berdiri kerajaan Hindu. Berpindah-pindah menurut ahli sejarah. Pertama setelah menang dengan Raja Medang Kaulan yang katanya cerita tutur dia adalah di Woto Cengkar, kemudian pernah dipindah ke Bogor, kemudian pindah lagi ke dekat Surabaya dan akhirnya tetap di daerah Klaten yang namanya Mataram dan sejak itu disebut dengan Mataram Hindu. Kemudian berkembang-kembang pada waktu Wangsa Syailendra, maka menjadilah kerajaan yang kuat Mataram Hindu. Pada tahun tepatnya menurut ahli sejarah 798 didirikan
namanya apa? Candi Borobudur. Kemudian Mongsa Selendra ini ternyata berbeda agama ke Buddha, mendirikanlah apa namanya awalnya ketika Hindu mendirikan Prambanan, kemudian ketika Buddha mendirikan Borobudur, karena Borobudur itu Buddha, terus kemudian Prambanan itu. Nah, majulah. Coba bayangkan Pak, zaman itu ya abad-abad 8 Masehi itu kira-kira Islam ketika itu dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Itu abad ke-8 Masehi. Karena Rasulullah SAW diutus itu abad ke-6 ke-7 menjelang ke-8. Ya, tepatnya pemerintahan Muawiyah, kemudian setelah itu berpindah kepada Umar bin Abdul Aziz. Makanya pernah Raja Sriwijaya nanti. Kemudian diseranglah oleh Raja ini kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya ini warna kuning. Mana? Palembang. Itu rajanya pernah mengirim surat ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hebat itu raja kita. Ngirim surat. Dan suratnya sampai hari ini masih disimpan api di daerah Italia. Saya ini mau ke Italia. Jangan semerat buatan negara Italia. Oh, bahaya ini desa. Mau orang ngerti beres. Yang sampai paling ngerti di Portugal. Purwokerto dan Portugal. Nah, hadirin sekalian, setelah abad ke-10 diseranglah oleh Ajisaka, oleh Sriwijaya, jatuh. Kemudian pindah ke Surabaya, mendirikan kerajaan Medang juga. Tapi sebetulnya di abad itu ada kerajaan terkenal juga di Surabaya, pokoknya di Jawa Timur, tepatnya disinyalir oleh ahli sejarah di Jepara. Sing jenenge kerajaan Gelik, rajanya namanya Ratu Simo. Bahkan Profesor Dr. Hamka mensinyalir Ratu Simo ini sudah masuk Islam dan juga pernah mengirim surat ke Umar bin Abdul Aziz. Lagi-lagi surat itu tersimpan di Museum Arestia yang ada di Italia. Itu nih dan disimpan oleh itu hilang. Itu Indonesia itu mulai serawat barang apa? Betul saya hilang. Saya itu dakwah ke daerah Korea Selatan. Dompet ketinggalan itu balik masuk tuh apa? Di sini nggak ketinggalan hilang. Macam tapi gue hilang. Kalau boleh surat milik ya, simpan di sana. Nah, hadirin sekalian, Ratu Sima ini terkenal adil, bahkan menghukum anaknya sendiri, dipotong kakinya sama tangannya karena melakukan kerusakan. Adil. Makanya di sini sudah masuk Islam. Nah, hadirin sekalian, berdirilah kerajaan. Setelah itu apa? Kerajaan yang didirikan oleh Airlangga, Kahuripan. Puncak kejayaan Airlangga di mana isinya? Orang ngerti lah. Airlangga itu anaknya Raja Bali Udayana yang nikah dengan sinten? Mahendradatta. Mahendradatta ini keturunan Raja Surabaya menikah dengan Raja Bali Udayana, lahirlah Airlangga. Ngerti ya? Tuh, jadi baru tak sampai ngerti ya? Ya, alhamdulillah. Nah, jadi saya akhirnya kerajaan Kahuripan pun tidak lama karena
Panjalu. Panjalu dan Putih. Itu orang guru sejarah. Saya angkat kaki. Ya. Jenggala Panjalu. Panjalu itu Madiun dan Kediri, Jenggala, Surabaya dan Malang. Akhirnya pecah menjadi dua, Surabaya dengan Malang. Singosari dibikin sendiri. Terkenal Raja Singosari yang sampai daerah dataran Cina. Sinten namanya Pak? Raja Kertanegara. Utusan Cina digunting ke kupingnya. Lho, Jawa itu wani banget Pak. Cina itu sudah terkenal sampai Arab, sampai manapun, bahkan ke Jawa diwiris kupingnya. Ya, coba sampai orang Jawa jajah tak iris kupingnya. Wiris itu pulang yang ngira. Sampai Cina wah, dengan mengadu kepada raja, Tuan Raja Genghis Khan, kupingku diiris rojo Jawa. Ya terus gimana ini? Kita balas nanti, awas. Wah, akhirnya mengirimkan pasukan ribuan Pak. Disinyalir sampai 20.000. Ternyata Singosari sudah ambruk, sudah runtuh karena konflik di mana panglima perannya yang tidak lain adalah Jaya Khatwa berkhianat, menusuk dari belakang, memberontak, yang akhirnya Kertanegara jatuh, berdirilah kerajaan Toha yaitu Kediri. Oh, betul. Raja yang terkenal ketika itu siapa? Jaya Khatwa. Nah, pas Cina itu mengirim pasukan 20.000, ternyata yang memegang kekuasaan Singosari Malang Kediri jadikan satu, rajanya Jaya Khatwa. Jadi nyari yang gunting telinganya udah gak ada, akhirnya dibales, yang dibunuh Jaya Khatwa. Jatuhlah dengan dibantu oleh mantan panglima kerajaan Singosari yang tidak lain, yang paling setia, Raden Brawijaya. Nah ini pada saat itulah sama Cina bareng-bareng menyerah, jatuhlah kerajaan Kediri. Bahkan Jaya Khatwa itu mati. Setelah Cina itu bareng-bareng mengalahkan Jaya Khatwa, ternyata orang Jawa itu lebih cerdas lagi. Ya, Cina dibunuh semua sama Raden Wijaya, mati kabeh. Kebanyakan kocar kacir, banyak yang meninggal dunia dan tidak balik lagi, sebagian menetap, bahkan akhirnya tinggal di pesisiran daerah Jawa. Sejak itulah berdiri kerajaan Mojopahit yang didirikan oleh siapa? Raden Wijaya. Amen. Jadi ingat lagi sejarahnya sekolah maksudnya. Tapi sekolah lulus SR dulu. Nah, akhirnya bisa lihat di sinilah mulai peruntusan dari negara-negara Arab datang untuk mendakwai kerajaan, terutama zaman Kertawijaya. Yang Kertawijaya ini tidak lain bapaknya siapa? Raden Patah, dari emaknya dari Cina. Karena Kertawijaya ini punya dua istri, satunya dari Campa, satunya dari Cina, yang akhirnya melahirkan Raden Patah. Pertama kali perutusan berdakwah ke Indonesia, ke Jawa, karena memang Pak, di antara raja-raja Mojopahit yang walaupun agamanya Hindu-Buddha tapi sangat toleran dengan Islam, ya Kertawijaya. Alasannya apa? Satu, dua istrinya sudah muslimah. Kedua, anak-anaknya ini kebanyakan sudah masuk Islam. Di antaranya Raden Patah masuk Islam, Aryo Damar yang tidak lain alias Aryo Bila. Niki Raja Putih, Aryo Bila, Aryo Damar. Aryo Damar ini kerani Adipati
Surabaya jenenge sapa Pak? Ora ngerti wae. Sampeyan iki ngerti napa? Lembu Suro masuk Islam, lembu Beton masuk Islam. Sampeyan kenal lembu Beton? Terus tak ada nih lembu Beton masuk Islam. Niki turunane Mojopahit, Kertajaya. Iya. Makanya lebih toleran terhadap Islam. Ada yang pertama kali Maulana Malik Ibrahim aslinya ini disinyalir saking Arab, enten sing ngomong saking Maroko, enten sing ngomong saking Afrika. Kemudian berdakwah di Campa dan Patani. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di Patani itu ada desa yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim juga, namanya pun Gresik. Sampai jalan-jalan dan Patani dan desa saya jadi Gresik. Gitu. Ternyata pada tahun 1000 ada yang mengatakan 1404 Masehi datang di Jawa. Ada yang mengatakan sebelum itu bahkan buku panduan ziarah makam yang ada di Maulana Malik Ibrahim itu tertuang tahun 1378 Masehi. Batang Keleran, Keleran itu daerah Gresik. Kemudian mendirikan masjid enten desa namanya pun Pasucina. Saya juga sampai sono Pak, sampai Mesro maksudnya Pasucina. Loh, saya pinteran aku. Itu sampai sana. Saya lihat itu bangunan Masya Allah Pak ajaib. Ada tempat duduk yang dulu masih dibikin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Masih, airnya ada karena sekarang sudah diperluas masjidnya, jadi itu kolamnya tengah-tengah, jadi cuma diri itu sebagai cagar budaya. Masih di sana. Akhirnya mendirikan daerah awalnya namanya Tandes. Tandes itu apa artinya? Tandes itu toilet. Iya, tandes itu toilet. Supaya si ora saru diganti Maulana Malik Ibrahim enggak resik. Nah, makanya orang ngomong terlalu dawa enggak resik gitu. Aslinya enggak resik. Ya podo tandes. Ya toilet kan enggak resik. Terus diganti jenenge enggak resik. Awalnya tandas, yaitu tempat buang hajat. Karena di sana itu rawa-rawa Pak, Masya Allah. Ya. Nah, ternyata sebelumnya pada tahun 1083, Masya Allah, 1083 itu sudah ada penghuni orang di Gresik, di Leran juga, namanya Fatimah binti Maimun. Itu Fatimah binti Maimun ini disinyalir pedagang bersama keluarga yang sudah mondar-mandir Gresik, Palestina. Hebat negara itu sudah sejak zaman dulu. Kenapa saya bisa memastikan ini bukan orang Jawa? Gak mungkin zaman samono orang Jawa jenenge Fatimah, paling ngandiem. Gak mungkin ada Fatimah binti Maimun, terlalu keren. Bejo, itu tadi bejo atau arti balik, ini nggak mungkin. Apalagi belum masuk banyak Islam, pasti nama-namanya. Apalagi pada zaman pemerintahan Mojopahit, orang Jawa itu senang memberi nama dirinya itu dengan nama hewan. Coba ayam burung, apa artinya ayam burung? Ayam pinter, ayam burung ini kan pinter. Ayam gajah ada, ya kan? Lembu Beton, lembu Suro, terus apa nih? Gajah bunuh mas. Mana yang nanti kepada? Ya, itu masalah. Ya, nggak mungkin ada orang namanya Fatimah binti Maimun. Bahkan kalau saya lihat ukurannya itu panjang-panjang. Ini berarti dedeke wong Jawa, dedeke wong Arab. Dhuwur tinggi.
itu. Nah, mereka gagal dan sampai dakwah. Inilah Bapak Ibu sekalian keberhasilan Mbah Wali dulu dakwah di Jawa. Dia sambil dakwah, sambil dagangan, bahkan Syekh Maulana Malik Ibrahim itu yang buka warung, yang buka pengobatan, yang ahli irigasi dan pertanian. Itu hebatnya beliau, Masya Allah. Karena pernah ditugaskan oleh pemerintah Turki, yaitu Khalifah Muhammad I, untuk mengurusi pertanian dan irigasi di Hindustan. Hindustan itu punten putih. Ini ya sebelah putih. Allah, mesti lon-lon. Itu di sana mengatur irigasi berhasil, akhirnya dikirimkan oleh pemerintah Muhammad Turki, ya Muhammad I ke Jawa. Oh makanya Pak, zaman sakmono bersih niku sak pengelola niku berhasil pertaniannya termasuk sampai Bojonegoro. Loh, Bojonegoro loro ini dulu daerahnya Mbah Wali semua. Coba bayangkan Raden Patah dengan Patulus dengan Tenggoro itu ahli bikin kapal. Kapal Jung itu kemarin saya melakukan penelitian di daerah Malaya sampai Malaysia. Itu kuat-kuat hebat-hebat bikinannya Patulus memiliki kapal Jung, jumlahnya itu 40. Terbuat dari apa? Kayu jati. Kayu jati sih bener. Jangan kayu jati negoro sendiri. Bukan. Itu si negoro itu jati negoro. Jangan. Jati negoro itu nggak boleh ya. Negoro dewe. Itu atau jadi separuh nyolong. Kudu jati sih bener. Kok jati ini Syekh ini apa namanya? Raden Patah. Wah Pak, coba bayangkan saya melakukan penelitian ke Masjid Citra dan Cintarasa. Itu daerah mana? Mana? Bogor itu bagian baik-baik. Daerah Cirebon itu tingginya kurang lebih 20 meter. Untuk itu subhanallah, saya geleng-geleng kepala. Ini Mbah Wali bikin masjid kayak begini. Insinyur manapun ecek-ecek semua nggak ada sekarang. Itu 4 sakap, itu tinggi semua. Saya tanya sama yang pengurus masjid, Pak ini kira-kira tingginya? Di sini ada 20 lebih meter ini Pak. 20 meter. Besar itu. Wah itu ngedek nolnya susah. Itu inilah. Jati mana? Diambil dari Jati Blora. Oh Masya Allah. Ya nggak nolong ya.